Oke guys, balik lagi di channel gua mau melek ngoding. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal lanjutin lagi apa yang udah kita pelajarin. Itu kan udah banyak ya, dari ada if, ada loop, terus dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke fungsi. Kita bakal belajar tentang fungsi, apa itu fungsi, gunanya apa, dan bagaimana penulisannya di Go ini bakal gue jelasin ke kalian semua ya. Jadi langsung aja kita cek Visual Studio Code gua. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah di Visual Studio Code-nya. Nah, jadi kita bisa lihat nih di sini ada program tambah-tambahan sederhana ya. Coba kita dulu ya, run fungsi.go. Oke. Oke, hasilnya 5 bener ya, 3 tambah 2 5. Nah, terus kita sekarang bakal belajar fungsi. Jadi itu fungsi itu apa sih gunanya? Nah, jadi penulisan fungsi itu kayak gini aja. Fungsi tambah, misal fungsi tambah atau enggak tambah apa ini ya, jumlah di jumlah. Fungsi itu kayak gini guys bentuknya, sama sederhana kayak gini aja. Nah, terus di sini isinya adalah suatu parameter atau params namanya. Jadi itu fungsi itu semacam apa ya, operasi ya, operasi penyederhanaan ya. Kan kalau ini penjumlahan ini kan disederhanakan ke dalam ini ya, ke dalam variabel yang namanya tambah. Nah, penjumlahan ini juga bisa kita masukkan ke dalam fungsi, dan fungsi ini bukan cuman buat masukin penjumlahan doang ya, dia juga bisa kita masukkan operasi-operasi yang lain atau yang lebih kompleks lagi gitu. Nah, intinya tujuan fungsi ini adalah seperti namanya subprogram gitu. Jadi ada program besar, nah terus ada subprogram. Subprogram ini itu memudahkan kita, jadi kita nggak perlu nulis ulang panjang lagi kayak gitu. Apa programnya kita mau jalannya seperti apa. Misalnya di sini di dalam fungsi ini ntar ada looping gitu. Masa nanti setiap kita pengen pakai looping dengan syarat yang ini, kan looping kan ada syaratnya dan apa operasi yang di dalamnya seperti apa. Setiap kita ingin menggunakan itu kan, masa kita kopas lagi ya, kita kopas lagi kan itu jadi boros. Nah, ini bisa disederhanakan dengan adanya fungsi ini. Nah, jadi pertama kita tulis di sini dulu, ini parameternya ya. X integer, misalnya contohnya Y integer. Nah, lalu kita tulis juga yaitu tipe data dari fungsi ini. Soalnya fungsi ini bakal dia itu bakal mengembalikan nilai ya, mengembalikan nilai yang ingin kita munculkan nantinya, yang ingin kita gunakan. Nah, oke. Nah, terus di sini ada misalnya variabel kita ganti tambahnya tmbh, tambah integer. Nah, tambah ini tmbh, maksudnya tmbh ini adalah a ditambah adalah x ditambah y. Nah, di sini juga parameter ini gunanya apa sih? Nah, dia itu gunanya adalah untuk mengetahui nilai yang bakal diinputin ke fungsi ini tuh apa aja gitu. Nah, jadi itu kayak gini nih kurang lebih. Jadi ini kita bisa ganti, kita rubah dengan jumlah ini. Kita lihat nih, jumlah x, integer, y integer. Nah, kita tinggal masukin nilai yang ingin kita operasikan, yaitu si a, b.
Dan di fungsi ini kan tadi gue udah bilang nih, dia mengembalikan nilai. Nah, jadi di sini dia mengembalikan nilai, yaitu nilai tambah x dan y. X dan y itu siapa gitu? X dan y itu nilai yang kita masukkan sesuai yang kita mau gitu. Variabelnya itu tinggal, jadi ada variabel, kita bikin variabel dulu ya. Variabel ini namanya variabel global, yaitu variabel yang ada di function main. Dan yang ini variabel lokal, si tambah ini dia hanya berlaku di sini. Nah, sedangkan si A sama si B ini, kita bisa masukkan ke dalam fungsi jumlah ini. Nah, kalau udah kita save, nah tinggal kita run fungsinya ya. Coba ya, run fungsi.go. Yap, jelas sama aja kan. Jadi si tambah ini dia menyimpan fungsi jumlah ini. Nah, kalau misalnya jumlah ini nggak usah ditampung, langsung kita tulis di sini, gimana bang? Ada yang nanya. Kita coba aja nih. Kita coba langsung kita outputin kayak gini, bisa atau enggak sih kayak gini? Belum, tambah nggak ada ya. Bentar, bisa juga guys, langsung di print si jumlah ini. Jumlah ini tidak usah ditampung, langsung bisa kita print out nilai dari hasil fungsi yang berjalan di sini. Nah, jadi itu gunanya apa? Jadi suatu saat misalnya kalian buat program yang gede, yang besar, dan itu pasti bakal ngebutuhin yang namanya fungsi. Misalnya ada fungsi tadi ini contohnya penjumlahan ya, misalnya fungsi penambahan jumlah penduduk. Nah gitu, nanti kalian bisa kasih looping apa gitu. Nah terus program itu berjalan kalau misalnya kita setiap mengakses suatu tombol atau suatu pilihan kayak gitu. Nah jadi gunanya adalah mempersingkat atau mempermudah kita tuh kan. Jadi program mainnya jadi segini doang kan, nggak usah ada variabel tambah atau variabel yang lainnya, variabel lain gitu. Misalnya cuman segini doang, ini bisa diminimize gitu. Jadi intinya meminimalisir. Nah jadi kita lebih enak juga ngelihatnya, lebih rapih dan lebih terstruktur. Jadi gunanya fungsi adalah kurang lebih seperti itu. Jadi untuk materi ini kita bakal belajar fungsi dulu, dan untuk selanjutnya kalian tunggu aja materi-materi yang akan datang. Terima kasih udah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.